Seorang pria berinisial P diduga membunuh dan mengecor dua orang wanita di rumah kontrakannya di Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Dua orang wanita yang menjadi korban kekejaman dari P ini bernama Henny Purwaningsih yang berusia 38 tahun dan juga Yusi yang berusia 45 tahun. Jasad keduanya ditemukan dengan kondisi ditutup coran semen seperti gundukan yang mana pelaku tidak mengubur atau membongkar lantai. Jasad dari kedua korban ini hanya ditumpuk, kemudian bagian tubuhnya ditutup cor-coran semen berkerikil. Cor-coran semen berkerikil itu tepatnya berada di bawah tangga, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki. Hengki mengatakan awal penemuan dua mayat perempuan ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Hingga akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan korban bermodalkan GPS. Keberadaan korban akhirnya diketahui dan berada di rumah kontrakan milik pelaku. Saat itu korban pamit pada sang suami bahwa akan pergi mengaji pada minggu kemarin. Pada Selasa dini hari, rumah kontrakan ini akhirnya digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban. Warga dan keluarga korban pun terkejut mendapati di rumah kontrakan ini ditemukan dua mayat perempuan yang mana satu di antaranya dalam kondisi dicor. Dalam penggerebekan itu, warga dan keluarga korban juga mendapati P sudah dalam keadaan bersimbah darah dan mengalami luka di bagian tangannya lantaran diduga melakukan aksi bunuh diri. Tetangga sekaligus petugas keamanan di lingkungan rumah kontrakan P sendiri mengatakan bahwa pada Minggu 26 Februari, terduga pelaku ini keluar dari rumah kontrakannya dan terlihat membeli semen dan juga pasir. P sebelumnya terlihat sempat terlibat cekcok, diduga masalah utang piutang dengan dua orang terduga korban ini. Tetangga sekitar mengaku mendengar suara gaduh yang mencurigai. Seusai adanya aksi atau tindakan tak wajar yang dilakukan oleh pelaku yang tiba-tiba membeli semen satu sak serta pasir pada Minggu sore, tak hanya itu, tetangga juga kian mengalami atau kian curiga saat mendapati bahwa ada cor-coran atau adukan semen dan juga pasir serta kerikil yang diaduk di depan rumah atau di halaman rumah dari pelaku. Pada Selasa siang tersebut, tetangga dan keluarga atau suami dari korban berusaha untuk mengetuk rumah pelaku. Pada saat itu, AC dan lampu di rumah kontrakan diketahui atau dilaporkan oleh warga dalam keadaan tidak menyala. Warga pun sempat menduga bahwa pelaku memang tidak berada di dalam rumah. Hanya saja kecurigaan warga ini masih cukup tinggi mendapati adanya adukan semen dan juga kerikil. Sampai akhirnya pada malam hari, kecurigaan warga kian tinggi ketika mendapati bahwa AC di rumah tersebut serta lampu-lampunya menyala. Dengan itu, maka warga yang sedari tadi memang sudah melihat atau membidik gerak-gerik dari pelaku ini melakukan penggerebekan, sampai akhirnya didapati bahwa pelaku dalam keadaan menyayat tangannya dan sudah bersimbah darah. Di lokasi tersebut juga didapati adanya cor-coran yang mencurigakan, sampai akhirnya ketika cor-coran tersebut dibongkar, didapati di dalamnya ada dua korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saling bertumpuk. Jadi awal mula ketahuan itu hari Minggu ya Pak ya? Iya, Minggu. Minggu malam atau Minggu? Minggunya Minggu siapa nih yang anak yang bantu? Yang nyari orang itu, yang nyari istrinya itu? Nyarinya di Senin. Oh, hari Senin? Ya. Oh, suami dari korban ya Pak ya? Ya.
Nyarinya ke RT atau gimana, Pak? Ya kan di titiknya dulu, titik dia kepret, dia lapor, dia ada titiknya, dia lapor ke Polres diarahkan ke kelurahan, gitu kan. Ada di Maspol ke kantor RW, ke rumah Pak RW, izin Pak RW telepon saya, apakah ada warganya yang bernama ini, jadi ada. Itu hari Senin pagi berarti ya, Pak ya? Oh, Senin malam. Senin malam ya, Pak ya? Lalu ketika dia tahu di sini itu melalui apa, Pak? Kamera CCTV atau dari penelusuran tadi itu? Dari penelusuran tadi, baru kita lihat di malam itu. Coba dicek CCTV-nya ada nggak? Ternyata di hari Minggu jam 17.10 ada aktivitas 2 orang itu masuk. Kita menuju ke suaminya, bener nggak ini? Benar. Gitu. Lalu digedor, Pak, rumah itu? Korban ini sering bolak-balik di sini? Belum pernah, baru kali ini aja. Senin malam itu digedor rumah ini, Pak? Iya. Kondisinya gimana tuh, Pak? Setelah dapat perizinan dari keluarga, mana semuanya. Karena diketok udah nggak ada respon gitu, Pak? Ya. Pas dibuka tuh apa, Pak, kondisinya apa gimana, Pak? Buka, masuk ke dalam, dia di kamar tengah sudah ada darah. Si korban itu P ini ya, Pak ya? Ya. P ini udah bersimbah darah? Ya. Kondisinya udah meninggal atau masih sekarat? Posisinya belum meninggal sih karena ada pergerakan badan. Sempat dilarikan ke rumah sakit berarti ya, Pak? Rumah sakit mana, Pak? Awalnya ke Seto, terus diarahkan ke rumah sakit Gede. Informasi yang saya dapat dalam perjalanan meninggal. Lalu ketika itu tahu ada gundukan itu emang terlihat gitu, Pak? Ya, pada saat itu diperkirakan di situ karena kan yang dicari sebenarnya kan perempuannya. 2 orang kan. Motornya ada, perempuannya nggak ada, yang tidak ada, makanya clear tuh, semua sudah keluar, dijatuhkan petugas polisi yang lebih paham tentang penyelidikan. Langsung dibongkar malam itu juga atau Tadi kan baru dilihat? Berarti kondisi semalam tuh masih rapat ya, Pak ya? Cuman dugaannya emang dikubur gitu ya, Pak? Oke, Pak. Siap. Pak, izin nama sama jabatannya, Pak? Purwo Darman Sebagai ketua RT di RT 11 ini. RT 11 11. RW berapa, Pak? RW 22. 22. Harapan Jaya ya, Pak ya? Ya. Makasih, Pak Purwo. Ya. Itu tadi keterangan dari ketua RT setempat yang menceritakan kronologis awal bagaimana kasus ini bisa terbongkar, dan akhirnya hari ini polisi melakukan pembongkaran dua jasad yang dikubur dan dicor di lantai rumah di Kafling Nusantara, Harapan Jaya, Bekasi Utara ini. Baik Tribuners, untuk informasi lebih lanjut dapat disimak di tribunjakarta.com. Selamat siang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.